kemudian Syarah Sahih Muslim. Nah, yang akan kita pelajari ini kitab kecil beliau. Sebagian dari kitab kecil beliau. Kitab besarnya tadi ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Maka banyak para ulama tampil mensyarahkan kitab ini. Yang terbaik menurut saya insyaallah Bahjatun Nadhirin ini. Ya. Karena selain beliau mensyarahkan, beliau juga mengkritik. Berarti tidak taklidul a'ma. Yang perlu dikritik, kritik. Di antara kritikan beliau terhadap Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menulis saat membawakan hadis tentang penguburan mayat. Di situ beliau menulis bahwa ketika mayat baru saja dikubur, maka bagus dibacakan ayat Al-Quran di atasnya, dan seandainya sampai khatam itu lebih baik. Nah, ucapan beliau ini dikritik oleh pensyarah ini, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, karena memang tidak ada riwayat, tidak ada satupun sahabat melakukan ini, membaca Al-Quran di atas kuburan yang baru saja meninggal, bahkan sampai khatam. Ini yang banyak dilakukan saudara-saudara kita. Nanti akan, seandainya kita sampai ke bab itu, kita akan baca itu. Bagaimana kritikan beliau terhadap Al-Imam An-Nawawi. Bahkan beliau menduga bisa benar bisa salah ya, bahwa ini sepertinya bukan tulisan beliau ya. Biasa dalam kan ratusan tahun ya, dari zaman beliau sampai hari ini, dan di zaman beliau kan belum ada percetakan, jadi betul-betul tulisan tangan. Maka seandainya ada yang menambahi, sangat mudah. Beliau menduga seperti itu, bahwa ini bukan tulisan Al-Imam An-Nawawi. Dan banyak para ulama seperti itu, karena beda dengan tulisan-tulisan beliau yang lain. Yang lain kan penuh dengan hujah. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, riwayat si anu, riwayat si anu. Ini tidak ada sama sekali. Tidak membawakan riwayat ketika mengatakan sunnahnya membaca Al-Quran di atas kubur. Bahkan bertentangan dengan hadis lain. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan, jangan kalian samakan rumah kalian dengan kuburan. Agar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka bacalah Al-Quran di rumah kalian. Karena kalau rumah kalian tidak dibacakan Al-Quran, sama dengan kuburan. Berarti selama ini di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Itu yang terjadi di zaman Nabi, para sahabat, sebaik-baik zaman. Ya. Ini yang saya maksud. Jadi pensyarah itu tidak taklidul a'ma. Jangan mentang-mentang mensyarahkan kitab, maka seluruh isi kitab disanjung semua. Tidak. Yang perlu dikritisi, kritik. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang maksum.
kecuali Rasulullah SAW. Maka selain beliau bisa benar bisa salah. Termasuk imam kita yang luar biasa itu, beliau luar biasa, sangat luar biasa beliau. Dari segi ilmu, dari segi zuhud, ya. Dari segi keberanian, kan beliau hidup di zaman kekuasaan Mamluk. Kalau antum baca sirah, ada kekuasaan Mamluk. Jadi kekuasaan Islam itu silih berganti. Nah, pertama tentu Rasul sendiri yang memimpin pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah 30 tahun. Setelah Nabi wafat, selama 30 tahun al-khilafah ala manhajin nubuwah. Kekhalifahan berdasarkan manhaj para nabi, para rasul. Sayang berjalan cuman 30 tahun. 4 orang. Dan itu sabda Nabi. Kekhalifahanku berjalan selama 30 tahun. Setelah dihitung oleh para ulama, dari dibaiatnya Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pas 30 tahun. Dari tahun 10 Hijrah menjelang 11 sampai tahun 40 Hijrah. Nah, setelah itu al-muluk, raja-raja. Maka raja Islam terbaik, teradil adalah raja pertama dalam Islam, paling adil, paling baik, paling jujur, paling amanah, paling berilmu adalah sahabat bernama Muawiyah. Ya. Ini Hasan tidak kita hitung, Abdullah bin Zubair tidak kita hitung, kan cuma beberapa bulan. Ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan ini zaman Mamluk. Artinya mereka adalah mantan-mantan budak yang Allah berikan kekuasaan. Nah, beliau hidup di zaman itu. Maka banyak kritikan beliau terhadap penguasa. Karena beliau salah satu ulama yang pemberani, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang syirik ya syirik, tauhid ya tauhid. Nah, sampai khalifah waktu itu tersinggung, marah mendengar fatwa dari Al-Imam An-Nawawi berhubungan dengan keadaan Mamluk. Panjang ceritanya. Intinya penguasa khalifah marah. Lalu khalifah mengatakan, mulai sekarang tunjangan untuk Imam Nawawi stop, jangan dikasih lagi. Apa kata petugasnya? Sudah dari beberapa tahun yang lalu beliau menolak tunjangan dari kita, dari kerajaan, dari kekhalifahan. Ya. Ini salah satu kisah terkenal tentang kezuhudan Al-Imam An-Nawawi. Ya. Dan para ulama menyatakan dan berharap dengan harapan besar, seolah hampir memastikan bahwa Imam Nawawi keikhlasannya luar biasa. Buktinya apa? Hasilnya. Biasanya orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas hasilnya beda. Guru ngajar murid-murid, yang satu ikhlas karena Allah pingin supaya murid-muridnya pada pintar, pada faham.
Guru yang satu ngajar ya karena sekedar bayaran gaji, hasilnya beda jauh. Ya. Kita rindu dengan guru-guru kita waktu kita dulu waktu SD, SMP, luar biasa. Jauh sekali dengan guru-guru hari ini. Ya, luar biasa, terutama di daerah-daerah, di kampung-kampung. Mereka terlihat sekali bagaimana ketulusan mereka, terutama guru-guru ngaji. Ya, di masjid, di surau, mereka mengajarkan ilmu kepada anak-anak, terlihat sekali keikhlasan mereka, maka hasilnya beda. Nah, salah satunya Riyadhus Shalihin ini. Para ulama menyatakan Imam Nawawi luar biasa keikhlasannya melihat dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Tidak ada negeri muslim yang tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan bukan kota, bahkan masjid, bahkan rumah. Hampir setiap rumah kaum muslimin yang taat memiliki kitab ini. Luar biasa. Ya. Maka syarahnya pun banyak. Tapi sehebat beliau, sekaliber beliau, tentu beliau bukan nabi, bukan rasul, tidak kebal kritik. Maka di kitab ini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mempunyai beberapa catatan tentang ketergelinciran Imam Nawawi, terutama dalam masalah asma was sifat. Beliau dengan saudara beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya sesama ulama, ini memiliki ketergelinciran yang hampir sama, yaitu masalah asma was sifat. Lumayan panjang Syekh Salim menjelaskan bagaimana bisa terjadi sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekelas Imam Nawawi tergelincir dalam masalah asma was sifat. Padahal asma was sifat masalah akidah bukan? Akidah. Masalah tauhid bukan? Tauhid. Tergelincir. Ya. Menarik apa yang ditulis oleh beliau tentang Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, kenapa sampai tergelincir. Beliau mengatakan bahwa hari itu subhat luar biasa. Hari itu hampir-hampir mayoritas kaum muslimin mengatakan Ahlus Sunnah ada dua. Ahlus Sunnah dibagi dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hampir-hampir. Ya. Ini kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir kan? Syekh Albani belum lahir, Syekh bin Bas belum lahir. Hari itu syubhat merata, sehingga hampir-hampir seluruh kaum muslimin beranggapan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebuah anggapan yang apa istilah kita, jauh panggang dari api. Betul-betul keliru ini. Bagaimana Ahlus Sunnah ada dua? Ahlus Sunnah itu satu. Saya akan tunjukkan kepada antum siapa contoh Ahlus Sunnah, dan antum dan siapapun, mau orang Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Mesir, Malaysia, Brunei, Saudi, enggak mungkin berani bantah. Ya. Kalau saya katakan bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang Islam di Jawa Timur, tentu orang Jawa Barat bantah,
nggak terima kan? Kalau saya katakan bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang Sumatera, orang Jawa protes. Ya. Nah, saya akan sebut nama. Ketika saya sebut bahwa Ahlus Sunnah adalah beliau, nggak mungkin antum protes, nggak mungkin MUI protes, nggak mungkin Lajnah Daimah protes, nggak mungkin ada seorang Muslim yang berani protes. Insya Allah antum bisa tebak siapa nama itu, Ahlus Sunnah itu. Ya, orang seluruh dunia nggak ada yang berani protes kalau Ahlus Sunnah itu beliau. Kalau saya sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak yang protes. Syekh Albani apalagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apalagi, gitu. Atau kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Barat, ya orang-orang Saudi protes. Karena seluruh kaum muslimin kan mengaku bahwa dirinya lah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu. Nah, insya Allah antum bisa tebak, antum tahu bahwa nama yang tidak mungkin diprotes oleh siapapun, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau protes kalau Rasulullah itu Ahlus Sunnah? Berarti Rasulullah bukan Ahlus Sunnah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kufur dia. Masa Rasulullah bukan Ahlus Sunnah? Rasulullah Ahlus Sunnah nomor 1. Khairus salafi laki ana. Nama lain Ahlus Sunnah apa? Salaf, salafi. Sebaik-baik salafi aku. Diucapkan oleh Nabi di hadapan Fatimah beberapa hari sebelum beliau wafat. Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita nggak usah ngotot-ngototan, nggak usah berselisih faham, nggak usah ngaku-ngakuan. Udah, kalau pengen Ahlus Sunnah, jadi Ahlus Sunnah, ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Ya. Nabi ngadain maulid Nabi apa tidak? Nabi mentahlilkan orang mati apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya. Nabi kunut subuh apa tidak? Ya. Nabi terawih 11:23. Kita ikuti. Apa yang beliau lakukan, kita ikuti. Apa yang beliau tidak lakukan, jangan. Ya, itu kalau mau jadi Ahlus Sunnah. Ya. Setelah beliau siapa? Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar? Siapa lagi kalau bukan Umar? Siapa lagi kalau bukan Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 orang yang dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Secara urutan nama ya. Adapun secara hakikat seluruh sahabat dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Ya. Nah, bagaimana manusia-manusia seperti ini kita tidak ikuti, kita tidak contoh? Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Lalu dengan enaknya, dengan sombongnya mengatakan, ya biarin aja Rasul dan para sahabat enggak. Orang baik ini. Kan baik. Orang sholat kok. Rasul sahabat pernah enggak sholat memperingati hari pernikahan misalnya, ya kan? Nggak ada, Rasul dan para sahabat nggak ada sholat dalam rangka memperingati hari pernikahan atau hari kelahiran. Ya biarin aja, sholat kan baik. Rasul dan para sahabat tidak pernah baca Al-Quran di atas kuburan, nggak pernah. Ya biarin aja, orang baca Al-Quran baik. Ya, gimana sombongnya orang ini? Ya, betapa sombongnya orang ini. Manusia-manusia yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga, tidak diikuti. Dengan akalnya, dengan ro'yunya. Ini kan baik. Ngapain harus ngikutin Rasul dan para sahabat? Ya.
Jangan sampailah kita menjadi manusia sombong. Ya. Maka apa yang beliau lakukan kita lakukan. Yang beliau tidak lakukan jangan. Kalau itu mengatasnamakan ibadah maqdha, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali mengatasnamakan dunia, kendaraan, teknologi, transport, handphone, motor, mobil, komputer, tentu itu bebas sebebas-bebasnya. Bahkan mencontoh Rasul dan para sahabat ya bodoh. Kalau kendaraan kita harus mencontoh Rasul dan para sahabat, bodoh. Nggak mau naik motor, nggak mau naik mobil, nggak mau naik pesawat, maunya naik unta, naik kuda, bodoh kan? Ya, bodoh. Ini teknologi yang bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum, dalam masalah dunia kalian lebih tahu. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lebih tahu dalam masalah pesawat terbang misalnya. Siapa yang lebih tahu, lebih pintar? Rasulullah apa Habibi? Ya tentu Habibi. Ya. Dalam masalah komputer, handphone, tentu lebih tahu antum daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi yang bilang dalam masalah dunia kalian lebih tahu dari aku. Itu diucapkan oleh Nabi ketika ada orang Ansor mengikuti cara Nabi menyambung tanaman, dan cara Nabi ini ternyata gagal, mati. Lalu keluarlah dari lisan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini salah satu yang menyebabkan ketergelinciran beliau dalam masalah asma wa sifat. Kemudian faktor berikutnya, beliau mempunyai perhatian yang sangat besar dalam masalah ilmu hadis. Luar biasa. Ilmu hadis beliau luar biasa, termasuk Ibnu Hajar. Sementara waktu tidak banyak, ya umur beliau 45 kan? Maka perhatian beliau terhadap ilmu akidah tauhid agak berkurang. Karena konsentrasi fokus ke ilmu hadis. Ini pun yang faktor yang membuat beliau sedikit tergelincir. Kita katakan tergelincir ya. Antum jangan ikut-ikutan orang Hadadiyun yang ada di Yaman sana. Anak-anak muda di Yaman disebut oleh para ulama Hadadiyun karena seperti hadid, seperti besi, keras kepala. Ya. Apa kata mereka? Bakar kitab Riyadhus Shalihin, bakar kitab Syarah Sahih Muslim, bakar Fathul Bari. Jadi tidak menghormati dua ulama besar ini. Ini anak-anak muda, keterlaluan. Mentang-mentang beliau berdua tergelincir dalam masalah asma wa sifat, terutama di kitab besar beliau Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim, lalu dengan seenaknya mengatakan bakar, jangan dibaca, musnahkan. Ini keterlaluan. Tidak. Maka yang terbaik ucapan Syekh bin Bas, ucapan seorang ulama sopan dan bagus. Ya. Beliau mengatakan begini, beliau memuji tidak ada syarah Sahih Bukhari yang lebih baik dari Fathul Bari. Dan beliau menukil ucapan Al-Imam Asy-Syaukani
ketika beberapa murid Al-Imam Asy-Syaukani mengusulkan bagaimana kalau Anda mensarahkan Sahih Bukhari. Dijawab oleh beliau, la hijrata ba'dal fathi. Kan terkenal hadis itu ya. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah, ya. Sabda Nabi itu diucapkan oleh beliau dalam rangka mengatakan tidak perlu bikin syarah Sahih Bukhari setelah ada Fathul Bari. Maksud beliau itu. Tapi yang dibawakan sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Fathi di sini Fathul Bari maksudnya. Padahal Nabi bersabda kan Futuh Mekah. Dan hal seperti ini sering diucapkan para ulama di hadapan murid-muridnya, di hadapan sesama ulama, bukan di hadapan orang awam. Kalau orang awam ya nggak paham lah. Ya. Artinya tidak perlu lagi. Setelah ada kitab Fathul Bari mensarahkan Sahih Bukhari, maka tidak perlu ada syarah lain. Sudah cukup. Cukup sekali. Setelah dicek-cek oleh para ulama, salah satunya Syekh Masyhur Hasan Salman, itu ada 1000 lebih. Apa? 1000 lebih judul kitab di dalam Fathul Bari. Zaman itu kan, ya kira-kira 700-800 tahun yang lalu kan, Fathul Bari. Sudah ada 1000 judul kitab. Luar biasa. Dibawakan di situ. Oh, ini terdapat di kitab Al-Muwatta misalnya. Oh, ini terdapat di Al-Um misalnya. Oh, ini terdapat di Ar-Risalah. Itu 1000 lebih judul kitab. Kayak apa itu? Hebatnya beliau. Maka betul-betul kurang ajar anak-anak muda yang mengatakan suruh bakar ini, musnahkan. Nah, ucapan yang terbaik adalah apa yang diucapkan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kan mentakhrij ya. Artinya Fathul Bari menjadi tercetak dengan bagus, baik, sempurna. Itu kan hasil karya Syekh bin Baz. Padahal antum tahu Syekh bin Baz tidak bisa lihat, nggak baca, hafalannya luar biasa. Muridnya yang bacain, beliau dengerin, salah baca, beliau koreksi, salah tuh, padahal beliau buta. Apa kata Syekh bin Baz tentang Fathul Bari? Kitab yang luar biasa. Ya bayangkan tadi 1000 judul kitab lebih kan. Tapi ada sesuatu di Fathul Bari yang kita tidak boleh diam. Artinya yang perlu dikritik ya dikritik, tidak boleh didiamkan. Ya. Dan dalam komentar beliau saat Ibnu Hajar mengomentari tentang betis Allah, telapak kaki Allah, ada kritikan di situ. Ya. Alangkah baiknya seandainya beliau tidak membahas ini. Alangkah baiknya seandainya beliau mengikuti Rasul dan para sahabat, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Selesai. Mudah, sederhana, gamblang. Beliau sedikit mengomentari, sedikit tapi ya, tidak seperti orang-orang yang Jahmiyah tulen, Asy'ariyah tulen, Maturidiyah tulen, habis-habisan.
dibahas dan panjang lebar. Padahal Rasul dan para sahabat tidak menghabiskan waktu untuk membahas tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, bersemayamnya Allah, dan seterusnya. Betul-betul diimani apa adanya. Ya. Ini kira-kira yang menyebabkan beliau sedikit tergelincir. Ya. Masalah. Bukan berarti lu kok begitu yang baca. Beliau kan manusia. Ya, sepanjang sejarah ulama yang luar biasa muncul kesalahan-kesalahan mereka. Apa antum lupa kesalahan Abu Hanifah, Imam Nawawi mengatakan seorang wanita boleh nikah tanpa wali? Ini kan fatal sekali. Ya, bagaimana kesalahan Imam Malik mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu enggak ada, itu bid'ah. Ini kesalahan fatal. Bahkan sampai kepada para sahabat. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub. Kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh sholat. Kesalahan Utsman dalam masalah azan 2 kali hari Jumat. Termasuk ketika di Mina tapi tidak mengqashar sholat. Kesalahan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas secara bersamaan dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suaminya. Beliau berdua salah dan kompak salahnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, manusia termulia, 2 manusia termulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul. Siapa? Abu Bakar dan Umar juga kompak salah dalam masalah haji tamattu. Beliau berdua terkenal tidak membolehkan haji tamattu. Padahal jelas-jelas Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyuruh kaum muslimin untuk berhaji tamattu. Betul bahwa Nabi tidak berhaji tamattu, betul. Tapi kan ada sebabnya. Kenapa beliau tidak berhaji tamattu? Karena sudah terlanjur membawa hewan hadyu, kurban. Karena barang siapa yang sudah membawa hadyu, dia tidak boleh bertamattu. Haji tamattu khusus orang-orang yang tidak membawa hadyu. Nanti beli di sana. Ya. Maka satu-satunya haji yang memungkinkan hari ini untuk kaum muslimin Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman, dan lain-lain hanya satu, yaitu haji tamattu. Kenapa? Ya karena nggak mungkin kita naik pesawat bawa-bawa kambing, ya kan? Kan nggak mungkin. Tentu kita tidak membawa hewan hadyu. Ketika tidak membawa hewan hadyu, harus berhaji tamattu. Inilah sepanjang sejarah bagaimana ulama-ulama besar, bahkan sahabat, salah. Siapapun bisa benar, bisa salah. Hanya Nabi SAW yang maksum. Maksum di sini bukan berarti Nabi juga nggak pernah salah. Nabi pernah salah, beberapa kali salah, tapi langsung diluruskan oleh Allah, ditegur oleh Allah, diturunkan wahyu menegur beliau. Bahkan ketika beliau salah kecil, salah sepele, cuman bermuka masam terhadap seorang buta Ibnu Ummi Maktum. Beliau bukan marah-marah, bentak-bentak, tidak. Sekedar bermuka masam. Allah nggak mau. Allah nggak mau nabinya, rasulnya, manusia yang paling Allah cintai salah. Maka Allah tegur. Allah turunkan wahyu menegur beliau, dan ini bukan sekali 2 kali. Adapun Rasul salah, Abu Bakar, adapun Rasul telah wafat, Abu Bakar salah, Allah biarkan. Umar salah, Allah biarkan. Imam Syafi'i salah, Allah biarkan. Semuanya dibiarkan oleh Allah karena wahyu sudah putus.
Ya, ya, waktu habis. Rupanya belum ada soal jawab untuk malam ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.